Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan. Orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God, bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih, bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu. Dan ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto, yaitu Dani Tumiwa, maestro gitar Yamaha kelas internasional, yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya, kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adian Napitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong, yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan berkata belajar daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan, bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Kita percaya bahwa kita sampai di bulan yang baru ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Tanpa perlu saudara keluar dari bangku saudara, boleh kasih salam sebelah saudara, sebelah kanan atau di sebelah kiri. Katakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara yang menikmati kasih setia Tuhan sepanjang bulan Maret yang sudah berlalu. Tuhan Yesus baik buat kita apapun yang terjadi. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan syukur kami lewat pujian penyembahan. Sebab kami percaya kuasa dari kasih-Mu yang sanggup mengubah kami. Terima kasih.
Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rest like the eagle, and I return into your spirit leads me on in the path of your love. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir dari-Mu. Ini yang kami tahu Tuhan, di hadapan-Mu kami bilang, ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Setiap hari, setiap helaan nafas kami melingkupi diriku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan
mengucap syukur Tuhan. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, dengan haus dan lapar Tuhan, kami mau semakin dekat denganmu. Dia yang selalu berkata jangan takut, aku memegang tanganmu. Amin. Melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang bersama-Mu, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu. Ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau yang setia dalam hidup kami. Kasih-Mu yang selalu mengalir, kasih-Mu yang selalu memenuhi hatiku, sukacita-Mu yang selalu penuh dalam jiwaku Tuhan. Tak ku cari lagi, sebab tak mungkin ku dapati di dunia ini kasih seperti-Mu. Cinta-Mu lebih manis dari anggur, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, lebih kuat dari maut. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
membebaskan setiap jiwa yang terbelenggu, menguatkan kami yang lemah, sehingga kami berkata, kami kuat karena kami punya Engkau, Yesus. Kami cintakan kediaman-Mu Tuhan, sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami mengalami kepenuhan sukacita, kepenuhan damai sejahtera, sehingga apapun musim kehidupan kami tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuria Bashika. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduan. Segenap hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Yang mengalami kepenuhan, kebahagiaan, mari tepuk tangan bagi Raja segala Raja. Tepuk tangan bagi Dia, Yesus Tuhan. Katakan, ku rindu diam di bait. Sungguh kami nikmati anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti seumur hidupku. Oh, di hadirat-Mu, haleluya, bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam kasih-Mu bagi kami. Lalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar, besar. Sungguh indah rancangan-Mu bagi kami. Tentang tak terselami bagiku. Oh, sungguh Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menutupi kota kami, Kabupaten Jember, menutupi bangsa kami Indonesia, seperti air di lautan, bahkan lebih dari itu. Hari ini kami melepaskan damai sejahtera. Kami ucapkan sukacita atas Indonesia, atas Kabupaten Jember Tuhan. Kami percaya sewaktu di hadirat-Mu, lenyaplah setiap ketakutan, lenyaplah setiap kekhawatiran, lenyaplah setiap keputusasaan. Sebab kami boleh memandang kami masih punya pengharapan di dalam Allah yang hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan.
Sebab itu kami memberkati pemerintahan kota Jember dan bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya setiap season, setiap musim dalam kehidupan kami, kami boleh melewatinya Tuhan di tengah-tengah kekelaman dunia ini. Berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti melakukan pembedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan pasti buat itu. Sebab itu Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk pemimpin rohani yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Memberkati Pastor Timotius Arifin sebagai gembala senior Tuhan. Memberkati Pastor Ishak Latif dan istri sebagai gembala rayon. Dan Pastor Benny Kristanto dan istri di tempat ini yang Kau tempatkan sebagai gembala dari jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap hamba-hamba-Mu terus Engkau pegang, terus Engkau naungi, terus Engkau urapi dengan urapan yang baru. Pewahyuan demi pewahyuan, hikmat demi hikmat membawa hamba-hamba-Mu ini. Untuk membawa setiap kami jemaat-Mu khususnya ada di GB Rock Jember. Untuk kami boleh semakin memahami, semakin melekat dengan Engkau. Semakin memahami kehendak Tuhan. Dan tidak pantang menyerah untuk kami menghidupi kehendak-Mu, melakukan, mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka kedua tangan kami kepada Tuhan. Kami ucap syukur terus, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Sepanjang bulan yang baru ini kami boleh melewatinya bersama dengan kekuatan kasih-Mu. Yang percaya disertai kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang disertai dengan dipenuhi dengan kasih Tuhan, katakan haleluya. Sebab itu ingat terus kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yesus, besar kasih-Mu di setiap langkahku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, ada kasih-Mu yang menyelamatkan. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Akan untuk diriku, untuk diriku Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ada bilurnya yang menyembuhkanmu, yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Sebab itu kami tak kekurangan apapun. Sebab kami memiliki kasih-Mu yang besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku
setiap kekhawatiran. Haleluya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya kasih-Nya yang mengubah hidup. Haleluya. Hanya kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Selalu ingat pilur-Mu yang sembuhkan, Surga yang sembuhkan lukaku, dengan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Amin. Biarlah setiap kami terus merasakan kasih-Mu yang ajaib dan besar atas hidup kami. Sebab kami tahu kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami tidak mau lepas dan kami tidak mau jauh dari kasih-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Oleh sebab itu berfirman buat kami pagi hari ini, sore malam hari ini Tuhan. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu meneguhkan, firman-Mu menguatkan, firman-Mu membawa kami untuk tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berbicara buat kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ayo, shalom liburan harus semangat saudaraku. Shalom gitu ya. Haleluya. Ya, ini adalah minggu ya bulan yang keempat, bulan April, dan biasanya bulan April itu terkenal dengan April Mop-nya gitu saudaraku ya. Tapi mari malam pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan sebuah tema yang membuat kita mengerti, memahami bahwa kerendahan hati bukan hanya bicara tentang sebuah teori, tapi kerendahan hati kita mau belajar bersama-sama mempraktekkan. Dan pagi hari ini saya mau sampaikan kita mau belajar bersama-sama untuk kita bisa memahami. Sebab tanpa sebuah pemahaman kita gagal mengerti apa yang harus kita kerjakan. Ya, kita bukan melakukan hanya sebuah teori yang kita hafal, tetapi ketika ada sebuah pemahaman, sebuah prinsip yang benar dari sebuah pemahaman yang benar, maka waktu kita melakukannya, kita melakukan dengan sebuah pengertian, gitu saudaraku ya. Nah, jadi mari malam pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita belajar berhenti di sini dulu. Ya, kerendahan hati dipergunakan untuk apa? Firman Tuhan katakan begini, hendaklah kamu, berarti setiap kita dalam hidup bersama. Ya, dalam hidup bersama, artinya bahwa setiap kita tidak pernah lepas dari kehidupan yang bersama-sama. Ya, artinya sekalipun berdua, saudara, itu kita sedang bersama. Ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam tempat pekerjaan kita tidak pernah sendiri. Ya, sekalipun ada pekerjaan yang menjanjikan kepada setiap kita, bekerja dari rumah.
ya buka laptop kemudian kita berhadapan, tapi ada satu masa, tapi dalam lingkungan dunia maya kita pun namanya hidup bersama, saudaraku ya. Ya walaupun dalam kita di dunia maya, saudaraku, Zoom misalnya begitu. Saudara, kalau ngajar khotbah face to face begini ini enak, saudaraku ya. Tapi begitu ngajar atau khotbah di muka Zoom, itu ekstra buat kami, saudaraku ya. Apalagi dengan sebuah catatan di sini. Banyak yang off cam. Ini saya ngomong sama siapa? Ini yang diajar, yang dikhotbah ini lagi tidur, lagi makan sate, lagi makan apa, off cam semua, saudaraku. Ya elah gitu saudaraku ya. Ya sudahlah, saya sudahi dengan cepat. Gitu saudaraku ya. Karena begini saudaraku ya, kita harus berpikir begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Maka ini yang menjadi sebuah garis besar dalam hidup kita, dalam hidup bersama. Kemudian ada sebuah kalimat di sini dikatakan menaruh, ya, menaruh pikiran. Ya, jadi dalam hidup bersama kita menaruh pikiran kita dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara ya. Jadi menaruh pikiran dan perasaan dan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan lanjutkan ini, kita akan belajar. Saya tidak akan lari dari ayat ini sebab kita perlu memahami kebenaran ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, semoga bisa terbaca. Oke. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kerendahan hati itu bukan bicara tentang sikap. Saudaraku ya, misalnya begini, ini tidak sedang menyinggung saudara, tidak begitu saudara, karena ini hanya sebagai sebuah contoh. Ya, aku kalau ke gereja senangnya duduk di belakang supaya terlihat rendah hati, ya kan? Jadi yang duduk di depan-depan itu orang mikir gini, ih sombong banget tuh orang gitu. Itu bukan itu saudaraku ya. Aku kepengen terlihat orang yang rendah hati. Kalau pergi ke gereja pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, kemudian pakaian yang compang-camping, kita, wih orang itu rendah hati banget. Bukan itu saudaraku ya. Nah, Merriam-Webster menerjemahkan begini, bahwa kerendahan hati itu, humility, adalah kebebasan dari kesombongan atau keangkuhan, dan itu bicara tentang kualitas atau keadaan semua rendah. Jadi kerendahan hati itu bicara tentang sebuah kualitas dari seseorang. Ya, dan itu tidak ditentukan dari apa yang dipakai, apa yang dikenakan, apa yang dilakukan, tapi itu kualitas dari kehidupan seseorang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan kembali kemudian berkata begini kan, tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, kita mau bahas bersama-sama pagi hari ini, ya, menaruh pikiran. Nah, pikiran itu broneo, artinya begini, memiliki pemahaman, itu menjadi bijaksana, merasakan, berpikir, mengarahkan pikiran pada sesuatu, mencari, mengupayakan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama kita lihat begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, ya. Jadi pikiran apa? Sebuah pemahaman, sebuah pengertian untuk mengarahkan hidup kita. Ya, sebab cara berpikir kita itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau tidak salah bukan Sandy Jacob, yang menulis sebuah buku gini, medan pertempuran yang sesungguhnya itu adalah pikiran kita. Ya, ini tempat berkecamuk saudaraku ya. Tentang tempat berkembangnya sebuah asumsi. Orang itu lihat tuh. Mulai mikir, orang itu pasti tidak senang sama aku. Lihat, setiap ada aku mesti dia bisik-bisik. Gitu. Itu masih rasanya aku. Ini terus dikembangkan. Ya kan? Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian firman Tuhan berkata begini. Hendaklah menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, saudaraku. Ya. Oke. Kok hilang? Oke. Ya, saya sampai di sini dulu. Pikiran menurut Wikipedia katakan pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Ya, ini Wikipedia menerjemahkan tentang pikiran adalah gagasan dan proses mental. Nah, oleh sebab itu saudaraku, pikiran yang seperti apa yang harus kita punya? Firman Tuhan katakan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran yang seperti apa? Pikiran apa yang ada terdapat dalam Kristus Yesus? Yang pertama, Yesus tidak menganggap kesetaraan. Ya, Yesus tidak menganggap sebuah kesetaraan. Kesetaraan, saudaraku, menganggap dulu ya. Menganggap kesetaraan itu katakan gini, hegeomai, ya, berpikir, berpendapat, beranggapan, mempertimbangkan. Dia tidak beranggapan, saudaraku, tentang namanya kesetaraan. Sekalipun firman Tuhan katakan, dia adalah Allah. Tapi dia tidak memandang dan menempatkan dirinya, dan dia tidak berpendapat bahwa dia adalah Allah. Ya. Dia tidak menempatkan, dia tidak berpikir begini. Waktu ada orang menghina dia, waktu ada orang yang mencela dia, dia tidak berpikir bahwa saya ini Allah. Saya ini siapa kok disepertikan ini? Ya, bahkan pada waktu Yesus disalib, waktu dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, ketika dia diperhadapkan dengan saksi-saksi palsu, dia tidak membela. Bahkan pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, waktu orang-orang datang, kemudian Petrus memotong telinga dari salah satu imam namanya Malkus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus cuma ngomong begini, penyamunkah aku sehingga kau membawa pentungan untuk kamu datang menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada bersama-sama dengan engkau. Ya kan? Kemudian Yesus ngomong sama Petrus, sarungkan pedangmu. Ya, tidakkah aku sanggup menurunkan tentara dari surga untuk membela dirinya? Tapi saudaraku dikasih Tuhan, hal itu tidak dilakukan oleh Yesus karena dia tidak menganggap kesetaraannya dia dengan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Bahwa waktu kita meletakkan diri kita, pikiran kita seperti Kristus berpikir, maka kita tidak menganggap kesetaraan hidup kita. Ya, orang tersinggung buat kita karena kita berpikir tentang diri kita, kita ini siapa? Kok enak aja ya orang itu merendahkan diriku. Siapa aku ini? Wah, enak aja harga diriku diinjak-injak. Gitu ya. Kemudian ditantang sekali. Memang berapa harga dirimu? Wah, kan gitu saya. Kalau saya ditanya begitu, saya langsung ngomong, harga diri saya bukan dari emas dan perak, tapi oleh karena darah Kristus yang sudah membayar lunas. Gitu saya. Itu harga diri saya. Itulah sebabnya, maka cara berpikir kita sama seperti Kristus. Dia tidak menganggap kesetaraan itu buat dirinya. Ya kan? Itu cara berpikirnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, menganggap kesetaraan yang tidak ya, apa yang kita pertahankan mempengaruhi perilaku atau sikap kita. Filipi 2:3-4 katakan begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita tidak menganggap kesetaraan kita, waktu kita berpikir seperti Kristus berpikir, maka cara berpikir kita adalah sebaliknya, rendah hati yang seorang akan menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, dalam praktek kehidupan kita sebagai contoh, ini contoh. Ya. Dalam lingkungan pekerjaan misalnya, ada beberapa aturan-aturan yang ditulis di situ, saudaraku ya. Peraturan misalnya harus masuk jam 7, harus begini, harus begitu. Sudut pandang kita, kalau kita hanya melihat peraturan sebagai sesuatu yang mengatur dan mengikat kita,
maka kita akan begini, masuk perusahaan, masuk kerja banyak aturannya. Gitu ya. Apalagi nanti kalau di gereja ada lagi aturannya. Waktu kita hanya berpikir tentang diri sendiri, maka kita akan melihat gini, ini sangat mengikat dan sangat tidak menyenangkan. Memang kecenderungan manusia adalah dia tidak suka diikat. Kecenderungan manusia, termasuk saya. Ya, sehingga pada waktu saya mau masuk sekolah Alkitab, saya tahu harus masuk asrama, saudaraku. Saya sudah bayangkan gini, di asrama informasinya adalah bangun jam 5 pagi, tidur jam 10 malam wajib, saudaraku. Tidak bebas keluar kemana-mana. Kemudian saya pikir gini, waduh, saya kena pasal KUHP berapa ya? Sampai 4 tahun saya harus ada di situ gitu, saudaraku ya. Saya masuk dia, saya pikir, saya timbang, saudaraku. Saya mempertimbangkan panggilan Tuhan yang lebih besar dari hidup saya. Saya hanya pikirkan begini, saya harus masuk asrama selama 4 tahun. Yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Lawang di pastori aja kadang bisa lompat tembok, ku kalahkan musuh dan melompat tembok gitu, saudaraku ya. Wow gitu ya. Jangan ditiru, saudaraku ya. Itu masa lalu ya, biarlah itu jadi masa lalu. Saya pikir begini, masa bisa 4 tahun men, dikurung dalam semua, meskipun dikasih makan, dikasih kegiatan, tapi biasanya bisa jalan-jalan. Ini harus menghadapi sebuah kenyataan. Setiap hari seperti robot, bangun, mandi, makan, semua diatur begitu tertib. Saudaraku, biasanya kalau makan pagi bisa jam 7, bisa jam 10, hari itu dalam selama 4 tahun saya tidak bisa pilih jam untuk saya makan. Semua tatet, lewat hilang kesempatannya. Artinya waktu saya melewatkan kesempatan makan, maka saya tidak makan. Kenapa? Karena setelah jam makan, semua langsung diringkesi bersih, saudaraku ya. Ya elah, kecuali dengan catatan kaki gini, titip ambil no ya, simpen di lemari, gitu ya. Dan waktu disimpan di lemari tidak menjamin keamanannya, sebab sewaktu-waktu seteman sejawatan, teman seangkatan bisa kalau lapar tiba-tiba nasi itu hilang bersama dengan lauknya, gitu. Waduh, gitu saya. Kenapa? Karena itu kita manusia. Tapi kalau kita berpikir seperti Kristus berpikir, dia tidak menganggap kesetaraannya dia. Tidak menganggap bahwa dirinya Allah yang besar, Allah yang hebat. Tapi waktu dia turun sebagai manusia, dia menyeletakkan itu. Dan dia tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai, firman Tuhan katakan, milik yang harus dipertahankan. Makanya firman Tuhan katakan sebaliknya, rendah hati seorang akan yang lain, menganggap lebih utama daripada yang lain. Dan kemudian saya memiliki sudut pandang baru dalam pikiran saya begini, peraturan itu dibuat supaya saya bisa menghormati, menghargai orang lain. Ya, coba lalu lintas, kalau tidak ada yang tata tertib lalu lintas, saudara, ya gimana caranya kita? Wah, serobot sana, serobot sini, asik begitu sana gitu ya. Dan makanya SIM Indonesia tidak diakui di Jepang. Ya, tidak diakui di Jepang. Jadi orang Indonesia dilarang setir mobil di Jepang. SIM-nya tidak diakui. Gitu saudara ya. Kenapa? Ya, tidak tahu. Jadi tidak diakui di sana. Nah, tetapi saudaraku, waktu kita belajar tertib, ternyata ini cara pikir kita, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, selanjutnya yang perlu kita pelajari pagi hari ini. Caranya untuk kita berpikir seperti Kristus berpikir, yang tidak mempertahankan dirinya, seperti mempertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan adalah mengosongkan diri, keneo, kemudian muncul kata kenosis, yaitu mengosongkan, membuat kosong, membuat tidak berlaku, membuat tidak ada, membuat atau tidak berpengaruh, tidak memiliki reputasi, batal dan sia-sia. Ini arti dari kata mengosongkan diri. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita berpikir seperti Kristus berpikir, maka kita harus mengosongkan diri kita sendiri.
Kita harus berpikir, melepaskan semua apa yang ada dalam diri kita. Bukan berarti kita tidak pernah berpikir. Kemudian saya merenungkan gini, apa arti mengosongkan diri? Waktu saya sudah tingkat 3, semester, berarti tingkat 3, semester 6 begitu saudaraku, otomatis saya memiliki sebuah pemahaman, pengertian, kemudian pelajaran-pelajaran hebat yang sudah saya ambil di sekolah tinggi teologi itu sudah masuk di sini. Sudah ada di sini. Kemudian kalau saya lihat nilai-nilai saya cukup bangga dengan apa yang sudah saya raih. Artinya bahwa segala ilmu yang ada di sekolah teologi Tawangmangu sudah saya serap semuanya. Sehingga kemudian saya berpikir begini, wah cukup nih. Nah setiap hari, ya mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat, itu ada namanya chapel atau ibadah dibagi per kelompok, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, kalau ada anak tingkat 1 yang membawakan renungan, saya langsung gini, kesaksian, saya bersaksi, Tuhan panggil saya, waktu saya jalan di tengah-tengah, tiba-tiba ada mobil lewat, saya diluputkan dari maut, kemudian saya ingat saya panggilan Tuhan, kemudian saya menyerahkan diri. Kesaksian mana? Itu mah biasa. Kemudian kalau adik-adik kelas mulai berkhotbah, mari kita buka Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ini tentang silsilah. Mau cerita apa tentang silsilah? Yesus, anak Daud, begini-begini. Paham semua. Semua alurnya saya pahami. Karena saya memahami semua apa yang harus dibicarakan. Saya paham. Kemudian saya mulai berpikir begini. Ngapain ikut chapel? Jadi kalau waktu itu handphone sudah ada, mungkin kalau mereka sedang khotbah, saya buka WA, saya buka TikTok, ngapain dengar? Saya ngerti apa yang akan dia bicarakan. Dia mau lari kemana? Nanti poin satunya nih, kalau dia ngomong gini nih, ini pasti begini nih. Gitu dia. Nanti begini nih, paham. Nah satu waktu ketika jadi saya merasa tidak mendapatkan apa-apa di dalam setiap chapel. Saya berpikir begini, untuk apa ada chapel? Ya, lebih baik digunakan jam pelajaran, selesai sebelumnya atau ngerjain tugas, selesai. Kemudian saya mendengar sebuah pengajaran dari Kak Jonathan waktu itu. Dia mengajar begini, apa yang menghalangi kita untuk kita mendapatkan rema yang dari Tuhan berbicara buat kita adalah sombong. Sombong itu bukan begini jalannya. Bukan. Orang sombong tidak terlihat, tapi yang terlihat adalah begini. Orang sombong merasa dirinya penuh. Dia sudah penuh semuanya, wah dia sombong banget. Dia kemudian tidak bisa mendengar semua apa yang disampaikan. Baik lewat pelajaran itu saudaraku, saya bertobat. Terima kasih Tuhan. Kau buat saya tidak berlarut-larut gitu saya. Akhirnya setiap chapel saya memiliki sebuah cara berpikir yang berbeda. Saya ingin mendapatkan sesuatu dari siapapun yang menyampaikan di situ. Saya mulai buka hati saya mulai membuat pikiran saya ini jadi kosong. Saya ingin diisi pikiran saya ini, saya ingin diisi hidup ini dari setiap apa yang disampaikan oleh siapapun. Oleh siapapun. Jadi kalau kakak tingkat sebelum pertobatan, saudara, wah ini kakak tingkat ini suhu ini, wah ini perlu dicatat ini, rema-rema perlu dicatat ini saudara. Tapi sejak itu saya ngomong begini, Tuhan bicara, saya buka hati, saya mulai kosongkan, saya dengar. Dan tahukah saudara, dari kesaksian yang sederhana, mereka ngomong dari yang luar pulau, dari pedalaman yang mereka sekolah dengan bahasa yang sederhana. Saya kemudian banyak sekali saya dapatkan rema ketika saya mulai gini. Semua apa yang pernah saya pikirkan, apa yang saya pelajari, saya tinggal pengen dimasuki sesuatu dalam diri saya. Sebab waktu kita merasa sudah penuh, saudaraku, kita tidak bisa isi apa-apa.
Tidak bisa isi apa-apa. Makanya waktu Yesus ngomong, dia mengosongkan dirinya. Karena dia pengen mengisi sesuatu dalam hidupnya. Kalau Yesus mengosongkan dirinya, karena dia sedang berpikir untuk kita. Supaya dia tidak buat dirinya apa-apa. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia tidak bisa sampai di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia adalah Allah. Kan gitu saudara ya. Jadi caranya adalah yang pertama, dia mengosongkan dirinya. Dia meletakkan semuanya itu dan dia kosongkan dirinya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba dalam bahasa Yunaninya adalah doulos, yaitu seorang budak, orang yang terikat, orang yang berada dalam kondisi perbudakan, mengabdikan diri kepada orang lain dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Itu Yesus. Dia bukan hanya mengosongkan dirinya, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, yang Yesus ambil, itu yang menjadi teladan kita. Dia mengosongkan dirinya, dia ambil rupa seorang hamba. Dia mengabaikan dan dia mengabaikan kepentingannya sendiri. Artinya begini, waktu Yesus ada di dunia ini, dia sedang melayani saudara dan saya. Dia letakkan semua jabatan-jabatannya dia. Dia melayani kita. Wow. Dia mengabdikan diri, saudara. Dia bukan cuma melayani, tapi dia mengabdikan diri kepada orang lain dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Dan pelayanan Yesus yang terbesar yang dia buat kita adalah ketika dia pikul salib itu, ketika dia terima semua cambukan, hinaan, cercaan dari orang-orang yang mencerca dia, dan kemudian dia naik sampai di atas kayu salib, dan kemudian dia berkata, sudah selesai. Dia sedang mengabdikan dirinya buat saudara dan saya. Supaya setiap kita bisa melihat kebesaran dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dia tidak punya hak milih. Saudara, kalau kita merasa kita punya hak, maka itu yang membuat kita kadang-kadang bisa sombong. Wah, aku punya hak. Aku merasa punya hak. Saya pernah saksikan kan kebodohan yang saya pernah buat. Saya punya hak. Kamu sudah saya bayar untuk lakukan apa yang saya mau. Saya punya hak. Gitu saudara. Saya beli batu bata, tak suruh masukin, dia tidak mau. Karena saya merasa punya hak. Hak saya apa? Saya sudah beli, saya sudah bayar, berikut dengan ongkos dan angkutnya. Ketika itu tidak sesuai dengan harapan saya, bodoh banget yang saya buat. Ya, saya marah, mau saya ajak kelahi itu orang. Ya, wah, mau saya ajak kelahi di pinggir jalan lagi, bukan di dalam rumah, di pinggir jalan. Ya, kalau pas itu terjadi, waduh, wassalam buat saya ya, seorang pendeta berkelahi di pinggir jalan, waduh gitu ya. Itu aja saudaraku saya malu. Kenapa? Karena saya tahu saya punya hak. Saya merasa saya punya hak. Saya sudah bayar, saya sudah beli, saya dengan ongkos semua, saya merasa punya hak. Saudaraku, kalau kita merasa punya hak, kadangkala kita jadi membuat hidup kita melupakan orang yang lain. Kemarin waktu kami liburan, saudara ya, ini salah satu contoh. Liburan di Surabaya, nginap di sebuah hotel. Di hotel, pasti waktu kita masuk ke hotel, kita sudah bayar itu semua fasilitas yang ada di dalam hotel, semua. Ya, jadi kalau ada free fasilitas-fasilitas semua, termasuk makan pagi, breakfast. Ya, karena kita sudah bayar di situ. Nah, waktu kami makan pagi, ada seseorang datang, dia minta mejanya dibersihkan karena tempatnya cukup ramai sehingga tempat itu kosong. Ada beberapa barang yang bergeletakan gitu, minta tolong dibersihkan. Oke, baik Pak, tunggu sebentar ya, gitu. Karena hanya bersebelahan. Saya di meja sini, mereka ada di drum gitu. Iya Pak, tunggu sebentar. Nah,
Ternyata mungkin pelayan ini setelah ya Pak tunggu sebentar, ke distract atau ke cantol yang lain mungkin. Ya suruh bersihkan ini, bersihkan itu sehingga untuk yang ini lupa. Waktu lupa saudaraku, dia datang, kemudian dia panggil pelayan yang lain sambil gini, saya dari tadi minta dibersihkan gitu. Ya ampun Ella, gitu ya. Tunggu apa? Ini kan lebaran, saling memaafkan gitu ya. Gitu ya marah-marah saudaraku ya. Ya Pak, maaf ya, dibersihkan, selesai. Nah, di kejadian berikutnya waktu kami mau naik lift, liftnya agak sedikit error. Ya, kami punya hak, sama-sama punya hak untuk naik lift itu. Kenapa? Karena kita sudah bayar, gitu ya. Waktu liftnya agak error, dia mulai marah-marah. Coba Mas, coba. Kalau Mas bisa buat lift ini naik, Mas hebat. Gitu saudara. Saya sudah coba berulang-ulang, tidak bisa. Tidak bisa kan Mas? Dibilang tidak percaya, gitu ya. Terus ganti saudaraku yang atasnya lagi, karena ada beberapa gitu. Mau coba Bu? Kalau ibu bisa, ibu hebat. Saya pikir gini dalam hati, mungkin ini dorongan Roh Kudus saudaraku ya. Saya ikut masuk sama ibu tadi saudara. Saya tap kartunya, ikut naik. Wah saya hebat ini ya. Dan orang itu ngomong kalau bisa lift ini naik, ibu hebat. Saya begini, saya bisa naik lift, liftnya bisa naik, saya hebat gitu ya. Sambil ketawa sendiri dia di dalam lift. Ibunya yang dari pihak hotel, maaf Pak ya. Oh enggak apa-apa, enggak masalah buat kita ya. Jadi kenapa? Karena kita merasa punya hak. Gitu saya. Nah, oleh sebab itu waktu kita belajar sama seperti Kristus, dia mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia tanggalkan haknya dan dia melayani kita. Itu yang Yesus ambil buat kita. Kemudian dan dia menjadi sama dengan manusia. Ya, Yesus dilahirkan menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya. Ya. Tapeino, bukan tape ya, jangan berhenti tape, itu beda lagi ya. Nanti kita beli sama-sama. Menetapkan pangkat atau tempat yang lebih rendah, menempatkan di bawah orang lain yang dihormati atau dihargai, berperilaku dengan cara yang sederhana, tidak memiliki semua keangkuhan. Jadi waktu dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, dan dia merendahkan dirinya. Kata merendahkan diri dikatakan tapeino, dia menetapkan pangkat atau tempat yang lebih rendah. Nah, bayangin saudaraku, ternyata untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, ini yang perlu kita ambil. Dan kemudian saudaraku, ini yang Yesus ambil dalam setiap hidup kita, dia taat. Jadi ketaatan itu saya temukan begini, ketaatan adalah respon dari kerendahan hati. Ketaatan dengan hati itu berarti kita gini, kita sedang menundukkan diri kita. Karena kalau kita belajar tadi saudaraku dikasih Tuhan, semua hak kita punya, semua segala sesuatu kita punya hak itu semua. Maka waktu kita belajar sama seperti Yesus, dia mengambil rupa seorang manusia, dia mengambil seorang hamba menjadi hamba, dan dia merendahkan dirinya, dan responnya adalah dia taat. Sampai firman Tuhan katakan mati di atas kayu salib. Dia taat. Jadi respon dari kerendahan hati itu adalah ketaatan. Jadi ketaatan bukan tanda ketakutan. Ketaatan bukan tanda bahwa kita ini seorang yang tertindas. Tapi ketaatan yang lahir dari hati. Karena kita memahami itu semua dan kita melakukannya. Itu ketaatan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita belajar sama seperti Yesus, dia tidak menganggap dirinya dan kemudian dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi orang yang rendah hati, praktek dari kerendahan hati adalah dia memiliki sebuah ketaatan. Praktek dari kerendahan hati adalah dia punya ketaatan dalam hidupnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, praktek dari sebuah kerendahan hati. Waktu kita belajar dari Kristus Yesus, dia begini, dia mengambil rupa. Saya minta kembalikan PowerPoint saya kepada slide yang kedua. Ya, supaya tidak jauh. Sudah? Oke.
kamu bersama, dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan ada sebuah kata penegasan di sini. Bukan mati biasa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang dianggap orang adalah kematian terkutuk. Sebagai hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Dan kematian dari orang yang dihukum di kayu salib adalah sebuah kematian yang paling menderita. Itu Yesus ambil. Dia berani taat. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saudaraku, ada banyak ketakutan yang Yesus ambil. Waktu dia berdoa, siap mengambil sebuah tanggung jawab itu. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Yesus berkata begini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan sekali. Dia doa lagi setelah dia ketemu dengan murid-muridnya. Ayo doa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Doa yang sama Yesus naikkan. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia lihat murid-muridnya tidur, kecapean, lelah. Yesus berdoa lagi. Mungkin karena sudah 3 kali berdoa, dia sambil menangis. Bapa, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kita tidak bisa seperti ini. Kalau kita masih menganggap kita punya hak, kita masih menganggap kita punya kesetaraan, dan kita tidak mengosongkan diri kita. Waktu kita letakkan itu semua, maka akan lahir dalam hidup kita sebuah ketaatan. Ketaatan yang lahir dari hidup kita, itu akan menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Gaya hidup. Seorang suami, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau kita hanya berpikir semua kepada haknya. Aku kan suami, kamu istri. Atau istri ngomongnya, aku istri, kamu suami. Anak, aku anak loh Mama. Masa dimarahin terus? Masa disuruh begini, aku anak loh. Kamu anak, kurang tua, hormat. Udah juga. Tapi mari kita sama-sama. Kita letakkan itu semua. Kita kosongkan diri kita. Kita jadi hamba. Kemudian merendahkan diri kita. Maka ketaatan itu akan lahir dari hidup kita. Jadi kekasih Tuhan, praktek sebuah kerendahan hati adalah ketika lahir dari hidup kita, sebuah ketaatan untuk kita lakukan kehendak Tuhan. Kita sama Tuhan, minta ini, tuntut ini, tuntut ini. Tapi waktu Tuhan berkata, lakukan ini, lakukan itu. Tuhan, Engkau Bapa pengasih. Engkau Allah yang penuh kasih sayang. Engkau Allah yang selalu peduli. Benar, saya setuju itu. Tapi waktu Tuhan memberikan sabdanya buat kita, saya tahu Dia sedang mempunyai rencana yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, kita untuk mengikuti rencana Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan, dibutuhkan ketaatan. Taat. Untuk kita taat, kosongkan diri kita sama seperti Yesus. Amin. Tundukkan kepala kita. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan di bulan ini juga saudaraku, kalau kita akan memperingati akan karya Yesus yang terbesar dalam hidup kita.
Ini bukan hanya sebuah momentum, bukan hanya sebuah peringatan, tapi mari kita kembali merenungkan, mulai saat ini renungkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita banyak mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup kita karena kita tidak taat. Karena kita terlalu bermegah atas diri kita. Tapi waktu kita belajar sama seperti Yesus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Renungkan firman Tuhan ini buat setiap kita, supaya kita tidak lagi saling menuntut seorang akan yang lain, tapi biarlah setiap kita melakukan bagian dalam hidup kita. Bapak, apa yang seharusnya disampaikan sudah hamba-Mu sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Tapi biarlah setiap kami pagi hari ini Tuhan, apa yang sudah kami dengar, itu meteraikan Tuhan. Supaya kami menghidupi apa yang kami dengar pagi hari ini. Dan biarlah melalui pengertian-pengertian ini, kami boleh menyadari, mengerti apa yang seharusnya kami lakukan. Dan dengan Roh Kudus, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis Islam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara dilayani. Oke, mari kalau semua sudah menerimanya, saya undang semua bagian berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman dari GBI. Oke, kita akan baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga dimulai dari kata aku percaya. Oke ya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Sungguh besar, Amin, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari sekali lagi kata sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang
Pagi hari ini layakkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, sebab kami tahu bahwa ketika Tuhan mati di atas kayu salib, melayakkan akan setiap hidup kami. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan ini Tuhan, sebab kami di dalamnya. Kami menaruh iman dan pengharapan, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap hidup kita. Dia merelakan tubuhnya dihancurkan dan dipecah-pecahkan, supaya lewat hidupnya yang hancur, hidup kita dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Percaya bahwa apapun keadaan saudara, waktu ada tubuh Tuhan dalam hidup kita, kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu ada dalam hidupmu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita bersyukur buat darah yang tercurah. Dari kepala sampai telapak kaki darahnya terus mengalir. Darah lambang dari materai. Sehingga lewat darahnya kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Darah lambang dari penyucian dan pengudusan. Lewat darahnya hidup saudara dan saya dikuduskan dan disucikan kembali. Dan dia tidak lagi menghitung pelanggaran kita, karena darahnya dicurahkan bagi kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Buka dua tanganmu di depan Tuhan. 1-2 menit ini mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Ekspresikan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Sebab kalau bukan karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih besar anugerah-Mu limpah bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya, ku bersyukur. Terima kasih. Ajaib perbuatan-Mu sungguh besar, sungguh mulia. Nama-Mu Yesus. Terima kasih Kau bangkit bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib yang ajaib buat kami. Pelayanan yang terhebat Tuhan kerjakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada kata yang lain selain kami berkata terima kasih. Terima kasih. Engkau membuat hidup kami berarti di hadapan Engkau. Kami yang seharusnya binasa, tapi lewat karya-Mu, Engkau buat hidup kami berharga. Terima kasih Bapa. Apa yang sudah kami lakukan pada pagi malam hari ini, kami percaya meterai darah Kristus sudah ada dalam hidup kami, dan hidup kami boleh hidup di hadapan-Mu sebagai imam-imam kerajaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Hari ini setelah ibadah selesai, akan dilaksanakan baptis selam bagi saudara-saudara kita sebagai wujud kelahiran baru di dalam Kristus. Mari kita hadir dan memberikan dukungan serta bersukacita bersama. Mari bergabung bersama dalam gotong royong untuk mempersiapkan Jumat Agung dan Paskah. Siang ini pukul 13 bertempat di Gunung Batu Blok B12. Fellowship Pekerja. Selasa 8 April 2025 pukul 7 malam bertempat di Prom Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky. Setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan diadakan pada tanggal 18 dan 20 April 2025. Mari kita siapkan hati untuk mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib dan merayakan kebangkitannya yang membawa kemenangan bagi kita semua. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Maret, yaitu Bapak Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Maret, nama yang sudah disebutkan atau juga tidak tersebutkan. Saudara Juki. Juki ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa buat kekasih kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahku. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Padamu saudara selamat ulang tahun. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat saudara kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan buat keluarga kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau dia melewati semuanya itu semua karena anugerah dan kekuatan Tuhan.
Oleh sebab itu di hari-hari yang mendatang, kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan apa yang belum pernah mereka lihat, apa yang belum mereka dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ini Tuhan. Terima kasih, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, bahkan langkah-langkah-Mu adalah langkah-langkah yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu bersama dengan keluarga besar GBI Rock Jember melepaskan berkat yang terbaik buat keluarga kami, Bapak Ferdi dan Saudara Cuki ini Tuhan, dengan berkat yang terbaik di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan sambut anak-anak kita yang luar biasa, anak-anak raja. Mereka anak-anak yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat anak-anak kita ini. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua boleh menyertai anak-anaknya di depan. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Papa, Mama, silakan doakan anak-anakmu, anak-anak raja yang dititipkan kepada kalian. Mari jemaat, saya ajak ulurkan tanganmu bagi orang tua yang berdoa bagi anak-anak di depan ini. Kami mengucapkan berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus bagi anak-anak ini Tuhan. Kami percaya anak-anak ini dipelihara dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab oleh setiap orang tua yang berdoa di belakang mereka ini Tuhan. Kami juga percaya pendidikan yang terbaik, lingkungan yang terbaik mereka terima. Dan kami percaya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak ini, seizin Engkau Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang lurus, yang tajam, seimbang menuju sasaran yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua dengan kekuatan, dengan hikmat untuk mengajar generasi ini Tuhan. Karena kami tahu generasi baru ini tidak mudah untuk kami boleh memahaminya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kami boleh mengajar, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap anak yang dididik dari masa mudanya tidak akan pernah melenceng ke kanan ataupun ke kiri sampai kapanpun Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita percaya, katakan amin. Oke, ini adalah minggu yang pertama di bulan April. Kita akan bersama-sama membawa persepuluhan kita, saudara. Kita akan membawa bersama-sama, saya juga bawa bersama dengan saudara. Kita membawa persepuluhan ini mendeklarasikan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita. Bagi saudara yang sudah mempersiapkannya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu membawa persepuluhan kami. Kami bawa hati kami dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati pekerjaan tangan kami. Tuhan yang sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Oleh sebab itu waktu kami membawa persepuluhan kami mendeklarasikan dalam hidup kami,
Tuhanlah sebagai sumber kehidupan. Engkaulah Yehova yang menyediakan bagi setiap kami, yang memenuhi akan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebab itu waktu kami membawanya ini Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Dan waktu kami menikmati segala yang terbaik, karena Tuhan sudah menghalau belalang belahap dari hidup kami. Dan kami menikmati segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, kami membawa dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan menyatakan syukur kita kepada Allah yang besar, dahsyat, ajaib, penyertaan-Nya dalam hidup kita. How great is our God. See with me how great is our God. And all will see how great is our God. Let's sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Namanya di atas segala nama, haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini, malam hari ini. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Diberkati, diurapi kembali untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, dan kami percaya waktu kami pulang kami membawa persembahan kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhanlah sumber berkat atas hidup kami. Kami memberikan pekerjaan-Mu di tempat ini untuk Paskah. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan semuanya karena Tuhanlah sumber dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah atas hidupmu. Dialah yang menyertai engkau.
Dialah yang memimpin perjalanan hidupmu. Sehingga Tuhan berkata, janganlah takut. Sekalipun engkau berjalan di dalam lembah, tapi aku ada di sana bersama dengan engkau. Aku akan terus membawa engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Karena akulah Tuhan dan akulah Allah yang memegang tangan kananmu. Sehingga engkau tetap kuat apapun yang kau hadapi. Jangan pernah takut dengan badai, jangan pernah takut dengan apapun, sebab akulah Tuhan yang menyertai engkau. Terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu buat setiap kami. Dan kamu mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah semakin diperluas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun dan mengalir dalam setiap hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.